Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Destri Niliani, NPM A1F020023 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas A. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul gerak melingkar. Nah, adapun tujuan pada praktikum kita hari ini yang pertama itu memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Dan bahan yang kita gunakan pada praktikum gerak melingkar ini, yang pertama, beban yang telah ditimbang sebelumnya yang beratnya 50 gram, 100 gram, 200 gram. Yang kedua, tali nilon yang panjangnya 50 cm, pena merek standar yang telah dibuang isinya. Yang keempat, penggaris yang panjangnya 30 cm. Yang kelima, stopwatch. Yang keenam, penjepit kertas. Untuk langkah kerja pertama itu masukkan tali nilon pada tabung pena. Langkah kedua, ikat beban yang beratnya 50 gram pada bagian bawah tabung pena sebagai beban tetap. Kemudian ikat beban pada bagian atas tabung pena yang beratnya 100 gram sebagai beban putar. Ukuran panjang tali antara tabung pena dengan beban putar itu 30 cm. Kemudian jepit pada bagian bawah tabung pena dengan menggunakan penjepit kertas. Baik, untuk langkah kerja pertama kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,34 sekon. Selanjutnya kedua, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,14 sekon. Ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 5,90 sekon. Kemudian untuk tabel pengamatan 5.2 itu bebannya diganti dengan menggunakan beban yang 200 gram. Pada tabel pengamatan 5.2, jarak antara tabung pena dengan beban putar yang 200 gram itu panjang talinya 30 cm. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,91 sekon. Ulangi langkah tadi untuk mendapatkan 3 tabel pengamatan dengan menggunakan beban putar 200 gram dan ukuran panjang tali 30 cm. 3, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
didapatkan waktu 6,93 sekon. Pada tabel 5.3 itu kita menggunakan berat beban putar yang 200 gram, tapi panjang talinya 15 cm. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,51 sekon. Kedua, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,56 sekon. Yang terakhir, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 6,54 sekon. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan pada tabel pengamatan 5.1, yaitu pada putaran yang pertama 6,34 sekon, yang kedua 6,14 sekon, yang ketiga 5,90 sekon. Untuk periodenya itu kita menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N, di mana T kecil itu adalah waktu putaran dan N itu jumlah putaran. Jadi waktu putarannya 6,34 sekon dibagi dengan 10, jadi didapat 0,634. Untuk yang kedua itu juga sama, pada periodenya itu 6,14 dibagi dengan 10, jadi didapat 0,614. Untuk yang ketiga itu juga sama, menggunakan rumus periode yang sama. Jadi 5,90 dibagi 10, jadi didapat 0,59. Untuk kecepatan sudut itu menggunakan rumus omega sama dengan 2 dikali pi per T, di mana omega itu kecepatan sudut, T itu periode, dan pi itu konstanta lingkaran, di mana nilainya yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, jadi untuk yang pertama kan tadi omega sama dengan 2 dikali pi per T, jadi 2 dikali 3,14 dibagi dengan periode yaitu 0,634, didapat hasil 9,90. Nah, untuk yang kedua itu juga sama, jadi 2 dikali 3,14 dibagi 0,614 didapat kecepatan sudut 148,30. Begitu juga dengan yang ketiga 0,59. Ini jadi 2 dikali 3,14 dibagi 0,59 didapat 10,64. Untuk ralat pada tabel 5.1, ralat waktu itu waktu yang kita dapat pada percobaan yang tabel pengamatan 5.1 tadi, yaitu yang pertama 6,34, yang kedua 6,14, yang ketiga 5,90. Nah, jadi X barnya yaitu sama dengan XN dibagi N, di mana N-nya itu jumlah pengamatan. Jadi ini dijumlahkan dulu, didapatkan 18,38 dibagi dengan 3 sama dengan 6,12. Nah, untuk X dikurang X bar itu data X-nya dikurangkan dengan X bar yang didapat. Jadi 6,34 dikurang 6,12, 6,14 dikurang dengan 6,12, 5,90 dikurang 6,12. Nah, didapat X dikurang X barnya yaitu
0,22, dan yang kedua 0,02, dan yang ketiga min 0,22. Dan untuk yang X dikurang X bar kuadrat itu tinggal mengkalikan lagi X dikurang X bar tadi 0,22 dikali 0,22, 0,02 dikali 0,02, min 0,22 dikali min 0,22. Nah, jadi didapat X dikurang X bar kuadratnya 0,0484, yang kedua 0,0004, yang ketiga 0,0484. Nah, untuk X dikurang X bar tadi hasilnya itu dijumlahkan dulu ini dan hasilnya 0,02. Dan untuk X dikurang X bar kuadrat dijumlahkan dulu ini sama dengan X dikurang X bar tadi, didapat 0,0972. Nah, untuk ralat mutlak pada tabel pengamatan 5.1 itu delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah, dimana X dikurang sigma X dikurang X bar kuadrat tadi 0,0972. Jadi akar 0,0972 dibagi 3 dikurang 3 dikurang 1. Jadi sama dengan akar 0,0162 sama dengan akar dari 0,0162 itu sama dengan 0,12. Nah, itu kita membagi dan mengkalikannya dengan 100%. Membagikan antara hasil delta X tadi dibagi dengan X bar tadi. Jadi 0,12 dibagi 6,12 itu dikali 100%. Jadi sama dengan 1,96%. Nah, ketelitian pada waktu tabel pengamatan 5.1 itu 100% dikurang 1,96% sama dengan 98,04%. Ini sudah ditulis di tabel. Nah, untuk tabel pengamatan 5.2 itu sama saja dengan mencari tabel pengamatan 5.1 tadi dengan menggunakan rumus periode yang sama, kecepatan sudut yang sama, kecepatan linear yang sama. Nah, untuk ralatnya itu ralat waktu pada tabel 5.2 itu waktu yang didapatkan pada percobaan tadi, yang pertama 6,91, yang kedua 6,74, yang ketiga 6,93. Nah, untuk X barnya itu sama dengan sigma XN dibagi N. Jadi jumlahkan dulu ini, nanti dibagi dengan berapa kali percobaan. Nah, jadi jumlah ini didapatkan 20,58 dibagi 3 sama dengan 6,86. X barnya 6,86. Nah, untuk X dikurang X barnya itu dengan mengurangkan 6,91 dikurang dengan 6,86 didapat 0,05. Dan untuk yang kedua 6,74 dikurang dengan 6,86 didapat min 0,12. Dan untuk yang ketiga 6,93 dikurang 6,86 didapat 0,07. Nah, untuk X dikurang X bar kuadratnya itu tinggal mengkuadratkan ini dan didapat hasil 0,0025, dan yang kedua 0,0144, dan yang ketiga 0,0049. Nah, untuk X dikurang X barnya tadi itu didapat dengan penjumlahan ini didapat hasilnya 0. Dan untuk yang ini juga dijumlahkan dan didapat hasilnya 0,018. Untuk ralat mutlaknya itu delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah,
Jadi sigma X dikurang X bar kuadratnya tadi adalah 0,0218. Jadi 0,0218 dibagi dengan 3 dikurang 1. Jadi akar 0,0218 dibagi 6 sama dengan akar 0,0036 sama dengan delta X nya 0,06. Nah, untuk ralat nisbinya itu dengan membagi delta X dengan X bar dikali 100. Jadi 0,06 dibagi 6,86 dikali 100 didapatkan 0,87%. Nah, untuk ketelitian itu 100% dikurang 0,87% tadi sama dengan 99,13%. Untuk tabel pengamatan 5.3 itu waktu yang didapatkan pada jari-jari 15 cm dengan berat beban 200 cm sama dengan tabel pengamatan 2 tadi yang berat bebannya 200 cm, tetapi yang membedakan cuma jari-jari. Jadi didapatkan waktu 6,51, yang kedua 6,56, yang ketiga 6,54. Nah, untuk periodenya juga sama, untuk kecepatan sudutnya juga sama, dan untuk kecepatan linearnya juga sama menggunakan rumus periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear yang telah dijelaskan pada tabel pengamatan 5.1. Untuk ralat pada tabel percobaan 5.3 itu ralat mutlaknya dapat menggunakan rumus delta X sama dengan sigma. Nah, untuk ralat mutlak pada tabel pengamatan 5.3 itu didapatkan 0,01 dengan menggunakan rumus delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, didapatkan X dikurang X barnya tadi, sigma X dikurang X barnya tadi 0,0014. Jadi 0,0014 dibagi dengan 6. Jadi akar 0,004 sama dengan 0,01. Nah, untuk ralat nisbinya itu yaitu dengan membagi delta X tadi dengan X bar tadi. Jadi 0,01 dibagi dengan 6,53 dikalikan dengan 100%. Jadi didapatkan ralat nisbinya 0,15%. Nah, untuk ketelitiannya itu 100% dikurang 0,15%. Jadi didapatkan 99,85%. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian pada periode juga bisa menggunakan rumus mencari ralat waktu tadi dengan memasukkan data X-nya itu periode yang dihasilkan. Jadi pada kecepatan linear itu kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 2πr per T, di mana P itu kecepatan linear dengan P ini konstanta lingkaran yang bernilai 22/7 atau 3,14, dan R itu adalah jari-jari, dan T itu adalah periode. Nah, di mana diketahui pada tabel 5.1, 5.2, dan 5.3 itu periodenya 0,634, 0,614, 0,59 dengan jari-jari 30 cm. Jadi pada tabel 5.1 itu kecepatan linearnya 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,6. Di 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,634 itu sama dengan 297
297,16. Nah, untuk yang nomor 2 itu 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,614 sama dengan 306,84. Nah, untuk yang ketiga itu 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,59 sama dengan 319,32. Nah, untuk tabel pengamatan 5.2 diketahui bahwa periodenya itu 0,0691, 0,674, 0,693 dengan jari-jari 30 cm. Jadi didapat hasil 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,0691, didapat hasil 2.726. Untuk yang nomor 2 itu 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,674. Jadi didapat hasil 279,52. Yang ketiga itu sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 0,693 sama dengan 271,86. Nah, untuk tabel pengamatan 5.3 itu diketahui bahwa periodenya 0,651, 0,656, 0,654 dengan jari-jari 15 cm. Jadi didapatkan hasil 2 dikali 3,14 dikali 15 dibagi 0,651, didapatkan hasil 144,70. Untuk nomor 2, 2 dikali 3,14 dikali 15 dibagi 0,656, didapat hasil 143,59. Nah, untuk yang nomor 3 itu 2 dikali 3,14 dikali 15 dibagi 0,654 sama dengan 144,03. Nah, jangan lupa itu satuannya untuk kecepatan linier itu satuannya meter per sekon, sedangkan untuk kecepatan sudut itu radiasi per S. Untuk periode itu detik atau sekon. Untuk waktu putaran itu sama saja, detik juga, jari-jari cm, masa beban gram, masa beban putar dan beban tetap gram. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan linier. Nah, besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut itu adalah periode, sedangkan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier itu adalah periode dan jari-jari. Nah, formula atau rumus dari kecepatan sudut itu sendiri itu adalah omega sama dengan 2pi per t, di mana omega itu adalah kecepatan sudut yang satuannya itu radius per sekon, dan pi itu adalah konstanta lingkaran yang bernilai 22/7 atau 3,14, dan t itu adalah periode yang satuannya adalah detik atau sekon. Nah, untuk formula atau rumus dari kecepatan linier itu sendiri adalah V sama dengan 2πr per t. Nah, di mana V itu adalah kecepatan linier yang satuannya meter per sekon, dan pi itu adalah konstanta lingkaran yang bernilai 22/7 atau 3,14, dan R itu adalah jari-jari yang satuannya cm, dan T itu adalah periode yang satuannya detik atau sekon. Nah, adapun contoh dari gerak melingkar pada kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temui tanpa kita sadari. Nah, itu contohnya pada putaran jarum jam, terus putaran kipas angin, terus putaran sepeda, dan masih banyak lagi gerak melingkar yang tidak kita sadari pada kehidupan kita sehari-hari yang
sering kita lihat. Nah, baiklah, itu saja praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.